Oke, hari ini mestinya kan tadi kita mau live di Facebook. Namun Pak suami nggak mau. Dia bilang kita langsung YouTube aja. Hebat-hebat. Oke, so hari ini kita mau membahas apa itu MLM Pyramid Scheme dan apakah yang living itu adalah Pyramid Scheme. Semua yang ada di YouTube kali ini adalah live, tidak ada editan apapun dan tidak ada skripsi. I have no paper and he has no paper, so this is all real, okay? All real. Oke, pertanyaan pertama, Pak Benny, ya. Apa yang dikategorikan sebagai MLM Pyramid Scheme? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu pyramid scheme dan apa itu MLM. Oke, baik. Pyramid scheme. Pyramid scheme itu umumnya atau bisa dikatakan selalu bekerja seperti ini. Satu orang mencari dua orang di bawahnya. Orang masing-masing dari dua orang itu akan mencari dua orang lagi di bawahnya. Jadi sehingga terbentuklah sebuah segitiga yang kita sebut sebagai piramid. Oke, so berarti yang living is not a pyramid scheme. Ya. Oke, so yang living is good. Yes. Oke, sekarang ya, kalau misalnya memang pyramid scheme, kenapa kok pyramid scheme itu not good gitu? Kenapa kok banyak orang yang merasa oh pyramid scheme itu merupakan sebuah tipu-tipuan atau gimana? Nah, kenapa itu, Pak? Oke. Ketika saya katakan pyramid scheme itu adalah di mana satu orang mencari dua orang di bawahnya, kanan dan kiri, umumnya seperti itu. Sehingga untuk bisa mendapatkan profit atau keuntungan, maka orang tersebut harus mengenroll dua orang di bawahnya, tidak boleh lebih. Lalu nanti di bawahnya dua orang itu akan enroll dua orang lagi, dua orang lagi, dua orang, dan seterusnya. Dan umumnya atau mungkin 90% dari pyramid scheme itu selalu profit didapat ketika ada orang baru. Oke, nah sekarang apa itu MLM? MLM itu multi level marketing, di mana sama kita mencari member, tapi umumnya sistemnya tuh tidak melulu harus dua enggak, tapi bisa kita ngomongnya tuh sistem matahari. Jadi satu orang tuh bisa ada banyak kaki di bawah. Ada banyak kaki, ini seperti matahari gitu kan. Satu terus ada banyak kaki di bawah. Nah, yang living termasuk MLM karena memang dia tuh tidak mengharuskan kita mendapatkan dua orang di bawah kita, lalu harus dua, dan harus kanan dan harus kiri. Kita kan kadang sering bilang harus kaki kanan dan kaki kiri. Nanti kalau kaki kanan sama kaki kirinya sudah betul, baru komisi cair, kan seperti itu. Itu adalah ciri-cirinya pyramid scheme. Oke, jadi maksudnya kalau dari yang tadi saya dengar dari pembicaraan kamu, itu maksudnya kalau pyramid scheme itu kan harus dua dan mengharuskan orang itu ngenroll member gitu ya. Harus cari member. Jadi suatu hari ini yang dikhawatirkan adalah yang bagian bawah-bawah sekali itu sudah tidak ada siapapun yang mau di-enroll gitu ya. Betul. Jadi karena mengandalkan new member untuk dapat profit dan sudah tidak ada yang harus di-enroll, maka yang untung adalah yang paling atas. Betul. Dan yang bawah get nothing. Betul. Nah, oke. Ketika MLM disebut pyramid scheme, umumnya MLM itu hanya menjual satu produk atau mungkin hanya satu atau dua. Lalu ini tujuannya apa? Tujuannya supaya pyramid scheme itu menjadi legal di negara tersebut. Karena pyramid scheme itu ilegal dimanapun, di banyak negara itu ilegal pyramid scheme. Tapi untuk menjadi legal itu harus ada produk yang dijual. Jadi umumnya saya Bu Yeni beli satu produk, terus nanti enroll dua orang tuh enroll dengan cara dua orang itu juga membeli produk yang sama. Setelah itu untuk dua orang bawahnya Bu Yeni itu bisa dapat komisi, maka mereka harus mencari masing-masing dua orang lagi untuk enroll. Nah, seperti itu. Jadi yang dijual itu adalah cari new member, find new member yang dijual. Sedangkan kalau di MLM, kita ngomongnya tuh MLM secara murni dulu ya, bukan secara piramid atau secara skim-skiman. MLM murni itu lebih ke komunitas, terus mencari member, komunitas, terus
pembeliannya repeat order, sistemnya tuh repeat order. Jadi seperti kalau misalnya yang living kan kita ada seperti repeat order, ada repeat ordernya kan. Nah, komisi didapat dari mana? Dari repeat order itu kan. Iya. Jadi kan kalau disederhanakan di yang living, misalkan Bu Yeni hanya punya 2 member atau bahkan hanya 1 member saja, tapi selama setiap bulannya repeat order, komisi tetap dapat komisi. Betul. Ya. Nah, tapi kalau di pyramid scheme dia enroll, komisi cair, stop, dan ada lagi. Nah, terus gimana? Ya cari orang baru lagi. Loh, kalau saya beli produknya lagi, umumnya pyramid scheme membernya untuk membeli produk yang sama. Jadi harus cari orang baru kalau mau beli produknya lagi. Jadi misalnya mereka mau beli produk yang sama, itu mereka harus kayak membuat member baru gitu ya. Mungkin misalnya mereka mau pakai sendiri pun mereka akan pakai KTP orang lain lagi, atau satu orang bisa mempunyai beberapa membership gitu ya. Jadi kadang produk yang dijual tuh produk-produk yang hanya memang one time saja. Misalkan kalau dia masuknya ke kursi pijat, nah kan bisa jadi member dengan cara beli 1 kursi pijat seharga 100 juta. Nah, terus nanti 2 orang di bawahnya Bu Yeni beli juga kursi pijat seharga 100 juta. Terus mereka akan cari lagi 2 orang lagi ya, seperti itu. Iya. Begitu. Itulah perbedaannya. Terus itu berarti yang dikhawatirkan mengapa dianggap tidak legal dan kayak dianggap beberapa menganggap itu penipuan, karena ya seolah-olah kita diinfokan akan mendapatkan profit gitu. Betul. Ya. Tapi pada aktualisasinya tuh mencari member nggak segampang itu, karena member-member sudah pada punya produk tersebut gitu ya. Atau juga orang juga berat kan untuk membeli sebuah produk dengan harga yang sangat mahal sekaligus dan hanya 1 kali. Nah, ini kenapa kok begini? Karena memang yang namanya pyramid scheme itu selalu ada komisi itu berlapis kan ke atasnya. Yang living juga sama. Nah, tapi kan cara untuk kerjanya itu kan lebih apa ya, kita ngomongnya tuh lebih halus lah, lebih landai gitu. Orang tuh nggak langsung di depan tuh suruh bayar 100 juta gitu, 100 juta sekali, terus harus cari orang, cari terus. Tapi kalau yang living, kalau misalnya nggak mau cari orang, ya sudah, ya dipakai saja produknya, dipakai. Bahkan di yang living sendiri juga ada harga untuk member dan harga non member kan. Nah, jadinya kan orang ketika dikatakan, oh ikut yang living, wah itu pyramid scheme itu apa gini, loh kamu nggak mau join jadi membernya, nggak apa-apa, tetap boleh beli produknya. Nah, bedanya kalau dengan pyramid scheme tuh harus join, karena dapat uangnya dari sana. Oke, kalau untuk ini kan kemarin kamu sempat share ke aku ya sayang ya, tentang yang living itu juga nggak bagus-bagus semuanya gitu loh. Ada berita-berita yang juga nggak bagus tentang yang living. Coba kita bahas tentang yang nggak bagus deh. Kenapa itu? Umumnya orang join sebuah komunitas itu karena 2 hal ya. Pertama itu adalah karena memang kebutuhan pribadinya dia. Kalau kita ngomongin yang living di sini ya, karena memang saya tuh pengen pakai oil, pengen pakai oil ini dan saya pengen membeli dengan harga member, jadi saya join. Udah, dan itu saya stop di sana. Saya tetap dapat komisi dari yang berupa PV itu kan, dari pembelian bulanan saya kan. Yaitu PV reward. Ya, PV reward kan. Nah, seperti cashback berupa poin gitu. Ya. Nah, ada orang kedua yang join yang living karena ingin dapat uang. Umumnya orang-orang itu salah, karena seharusnya tuh mereka tuh nggak perlu untuk mendapatkan komisi. Kalau dihitung-hitung ya, komisi itu lebih banyak didapat ketika kamu cari member baru atau kamu maintain member yang sudah ada sih. Jawabannya tuh yang maintainnya sudah ada. Khusus untuk yang living itu memang ya, saya tuh selalu ngomong ke para member juga sih, orang bisa mendapatkan komisi dari penjualan PEP itu kayak uang yang minim banget, cuman senilai itu uangnya sedikit banget ya dibandingkan dengan kalau maintain. Memang kalau yang living ini lebih ke ini ya, jadi kita tuh masing-masing grup itu lebih kompetisinya tuh di edukasi gitu ya, bukan di banting-bantingan harga. Betul.
Jadi kadang orang tuh keliru di sana. Jadi akibatnya mereka tuh berusaha untuk mencari orang baru susah, mencari orang baru tuh susah gitu. Loh, yang sudah ada di edukasi, nah kan banyak nih produknya nih. Jadi kan taunya PEP kan hanya 12. Nah, yang produk lainnya gimana? Sudah pernah coba mengganti sikat giginya lebih bagus nah? Ya. Nah, atau sudah pernah coba teeth cleanernya nggak? Nah, kan ini kan kayak hal-hal yang baru dan yang memang sehat gitu loh, bukan yang kayak for the sake of money gitu loh. Oke, saya potong dulu ya Pak. Intinya kita nih sekarang lagi mau jelek-jelekin yang living deh. Apa sih jeleknya yang living itu? Karena kan ada berita juga ya. Saya kemarin juga memang lihat dari grup leaders. Ada omongan, oh yang living itu begini begitu gitu. Kalau saya sih ya, saya kan leader di yang living. Saya merasa yang dia omongin itu benar, tapi dilihat dari angle yang salah gitu. Karena kan saya yang ngejalanin selama ini. Nah, menurut kamu gimana? Oke ya, kalau di yang living ini kan essential oil. Jadi yang paling penting itu adalah cara penggunaannya. Kebanyakan berita-berita yang beredar itu adalah mereka menggunakan produk yang living lalu terjadi sesuatu dengan itu, malah tambah sakit atau tambah apa. Nah, tapi kalau sudah diselidiki lebih jauh, oh ternyata orang ini belum mengerti caranya, karena kan penggunaan essential oil itu berbeda dengan menggunakan minyak kayu putih atau menggunakan minyak telon, kan itu berbeda itu. Oh, mungkin contohnya kayak oil-oil yang panas gitu ya. Jadi kayak misalnya pemakaian tea, pemakaian lemongrass itu langsung dioleskan ke kulit mendadak merah dan mereka bilang, oh ternyata pakai yang living kulit saya makin tambah merah gitu. Gatal, panas dan sebagainya gitu ya. Atau ada yang ini kan zaman Covid ya, zaman Covid. Nah, oh pakai tips diminum dengan takaran yang keliru atau bahkan tanpa dilute, tanpa apapun. Jadi itu kan sesuatu yang memang kita nggak rekomen, soalnya nggak rekomen itu. Bahkan kita kemarin bahkan disuruh ini ya, waktu ada ngomongin COVID yang di US juga semua postingan tentang COVID dan essential oil terutama yang living disuruh take down. Betul, nggak boleh. Jadi yang living itu memang dia nggak yang kayak klaim, wah saya bisa menyembuhkan COVID, nggak kayak gitu ya. Jadi kita memang nggak boleh loh nulis yang kayak gitu, karena di US pun itu conduct timnya bener-bener very good ya, mereka bisa menemukan semuanya yang berhubungan dengan COVID dan overclaim, maka sama orang US itu kita akan di email dan disuruh take down, karena ini juga demi kelangsungan yang living ya, nggak boleh di FDA pun nggak boleh untuk klaim seperti itu gitu, karena sampai sekarang pun vaksinnya aja nggak ada, gimana bisa klaim essential oil, betul nggak? Betul. Iya. Terus kalau dari masalah duit, nah gimana? Ya itu. Mayoritas orang katanya kamu tuh untuk bisa perform di yang living itu hampir nggak mungkin lah, kemungkinan persentasenya itu gimana? Gini ya, kan perlu diketahui dulu ya. MLM ini adalah pekerjaan istilahnya tuh freelance ya, bukan pekerjaan tetap ya. Jadi bukan yang setiap bulan tuh digaji itu enggak. Jadi kan berarti kan ada waktunya di mana ada usaha baru ada hasil, kan seperti itu. Nah, kebanyakan orang tuh mereka tuh menjadi tidak suka karena mereka ketika join itu diiming-imingi, wah kamu join yang living, jalanin bisnisnya bisa dapat berapa puluh juta per bulan, berapa puluh juta. Maka dari itu yang living itu juga nggak boleh loh ngomongin kayak di depan ya. Kalau yang aku tahu MLM lain itu kayak di Facebook, Instagram, mereka tuh suka share pendapatan saya bulan ini gitu. Di yang living nggak boleh loh itu. Kenapa ya kira-kira ya? Karena ini mungkin ya. Jadi tidak memberikan harapan palsu ya. Nah, jadi kan orang-orang setelah dijalanin, wah ternyata cari member susah misalnya di tempat saya, atau ternyata kok dapatnya nggak banyak ya, dapatnya nggak banyak karena dia setelah hanya cari member terus nggak di maintain misalnya, jadi kan banyak gitu loh. Sebenarnya tuh susah nggak sih jalanin yang living ini? Jalanin yang living tuh sebagai produknya itu, sebagai pemakaian produk. Sebagai pemakaian produk itu nggak susah. Nggak, maksud saya untuk dapat uang dari yang living ini sebenarnya susah nggak sih?
sebenarnya tergantung dari komunitas orang itu sendiri ya. Suamiku nih baik loh, padahal biasanya bilang nggak gampang itu jadi. Tergantung ya. Jadi kayak misalnya kalau karena sekarang, memang harus niat mengedukasi ya, lah intinya. ya, harus kan intinya ya memang harus cari member ya kan. Untuk sekarang kalau untuk membeli produk ya paling tidak kamu harus cari satu member gitu kan. Iya. Nah sekarang kalau orangnya tuh sekarang pekerjaan setiap harinya tuh di rumah, terus nggak pernah bersosialisasi sama siapapun, terus ditawari kamu kerja yang living dapatnya bisa sampai ratusan juta. Nah ya jelas orang ini akan kesulitan sekali. Nah, pertama dia mungkin secara pertemanan kurang, sedangkan yang dapat ratusan juta tuh sudah berapa banyak ya kan kita kemarin tuh waktu kamu lihat datanya tuh inget nggak yang level silver di yang living itu berapa persen? 1%. Saya kurang ingat ya. Nggak ingat ya? Kurang ingat ya. Jadi kemarin itu sempet nih kita nih berdua ngobrol ya di mobil. Itu loh kamu lihat ya, ngerjain yang living itu dianggap scam katanya. Karena actually yang mencapai level silver aja loh ya. Silver itu cuman nggak sampai sedikit banget. Ya. Kok seingatku tuh kok 1%. Seingat saya tuh cuma 1% gitu yang mencapai level silver. Namun how come gitu kan? Terus yang 99%-nya tuh kemana? Nanti saya cek lagi ya. Nanti akan saya masukkan di bawah deskripsi ini untuk linknya tentang berapa persen sih sebenarnya silver di yang living. Dan actually ada jawabannya sih. Saya sendiri kan gold leader dan member di bawah saya sekarang sudah hampir 2000. Tapi actually jumlah leaders yang ada di dalamnya itu less than 50. Jadi memang mereka mengapa disebut leaders? Karena mereka memang benar-benar menjalankan ini routing posting, terus mereka juga rutin untuk ngupdate downline-nya, mempunyai grup sendiri, mau ngadain kelas. Nah itu kan semuanya dibutuhkan usaha yang lebih. Sedangkan yang lain-lainnya itu biasanya mereka hanya IR aja bulanan. Jadi dari antara 2000 orang itu 50 orang leaders, lalu yang IR bulanan itu mungkin sekitar 1000. Lalu sisanya itu mereka yang beli PEP, terus beli lagi, oil hanya berkala gitu, nggak setiap bulan beli. Jadi memang seperti itu sih kira-kira aku lihat rasionya ya. Gitu. Oke guys, jadi sampai di sini dulu cerita-cerita kita hari ini. Nanti lain kali kita akan podcast lagi dengan somebody else yang kalian juga ingin tahu mungkin ceritanya, mungkin dengan Vina. Hai Vina. Kalau Vina itu next podcast ya. Dia itu adalah salah satu leader yang luar biasa yang bisa selalu menjaga downline-nya, dan herannya downline-nya tuh selalu bisa IR karena dia gitu. Gimana caranya? Oke, next podcast, see you, bye.